I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Kirana Tunggadewi dari kelas 9F kelompok 2 nomor absen 11. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan mempraktikkan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K, khususnya pada cedera memar. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian, penyebab dan juga gejala memar, alat yang dibutuhkan, serta penanganannya menggunakan metode RICE. Selamat menyaksikan. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. Aduh, sakit. Tinggal kurang pas. Sakit banget, Dit. Tenang dulu, jangan dipaksa berdiri. Kayaknya kamu pernah jadi bagian ibu. Coba digerakin, bisa nggak? Masih bisa dikit, tapi sakit. Kayaknya jangan dipaksa nanti. Ya betul, kalau dipaksa bergerak nanti pembekalannya makin besar. Memar adalah pendarahan di lapisan bawah kulit akibat pembuluh darah kecil yang pecah karena benturan atau juga cedera. Bagian tubuh yang memar biasanya mengalami perubahan warna dan pembengkakan seperti akibat darah yang merembes ke jaringan kulit. Memar terjadi karena pembuluh darah kecil di dekat kulit akibat benturan sehingga darah bocor ke jaringan sekitar. Memar sering terjadi saat olahraga seperti basket, futsal, voli, maupun aktivitas fisik lain. Cedera ini memang terlihat ringan, tapi jika tidak ditangani dengan benar dapat menyebabkan trauma sakit berkepanjangan dan pembengkakan yang semakin parah. Oleh karena itu, penanganan pertama sangat penting dilakukan sesegera mungkin setelah terjadinya benturan. Gejala memar antara lain: pertama, bagian tubuh terasa sakit, terutama saat disebut. Kedua, sulit memerah, lalu berubah menjadi biru atau benjolan. Dan ketiga, timbulnya bengkak atau benjolan pada bagian yang memar. Alat yang dibutuhkan dalam penanganan memar yaitu adalah pertama, atau air dingin, digunakan untuk membantu mengurangi pembengkakan. Lalu yang kedua adalah jet spray atau sinil klorin, digunakan untuk memberikan sensasi dingin pada bagian yang cedera. Yang ketiga, air untuk melapisi agar tidak langsung mengenai kulit. Lalu yang keempat, transparency cream, digunakan untuk penekanan pada bagian yang memar. Kalau kalian gimana? Bisa menggunakan air dingin sebagai alternatif. Dan kalau tidak ada menekan, bisa menggunakan passive breath atau lain seadanya untuk membantu penekanan. Wah, berarti alatnya cukup sederhana ya? Iya, yang penting tahu cara penggunaannya dengan benar. Oke. Sebaiknya sebelum kita melakukan penanganan, kita mengecek dulu apakah ada luka luar atau hanya luka dalam. Nah, kalau ada luka luar, bisa diberikan antiseptik atau seperti betadine setelah proses pendinginan atau kompres. Oh, berarti kalau memar doang
bisa pakai sistem rice ya? Betul. Langkah pertama adalah rest atau diistirahatkan. Ankle yang memar harus diistirahatkan dan tidak boleh banyak bergerak agar cedera tidak semakin parah. Makanya diam. Langkah kedua, mengompres kaki memar dengan es batu. Mengompres selama 10-15 menit agar mencegah pembengkakan semakin besar. Jadi kalau terlalu lama gimana? Kalau lebih dari 15 menit bisa menyebabkan vasodilatasi. Apa tuh vasodilatasi? Vasodilatasi yaitu kondisi tubuh menerima dingin terlalu lama sehingga memberikan reaksi panas. Akibatnya penanganan memar tidak maksimal. Memar akan semakin besar. Oh, jadi waktunya juga harus diperhatikan ya? Ya, betul. Langkah ketiga adalah compression atau penekanan. Bagian yang memar dibalut dengan perban atau kain agar pembengkakan tidak membesar. Jangan terlalu kencang ya. Ya, cukup menekan tapi tetap lembut atau nyaman. Oh, kalau perbannya terlalu longgar gimana? Kalau terlalu longgar, penekanannya kurang maksimal. Kalau terlalu lama gimana? Bisa menghambat aliran darah dan membuat korban tidak nyaman. Langkah terakhir adalah elevation atau meninggikan posisi kaki Tujuannya apa ya? agar aliran darah tidak terlalu banyak menuju bagian yang memar sehingga pembengkakan dapat berkurang. Kenapa kaki harus lebih tinggi dari posisi jatuh? Karena posisi itu membantu aliran darah menuju area cedera yang sehingga pembengkakan lebih cepat mereda. Oh, lebih nyaman juga ya ternyata. Jadi praktik tadi dapat kita simpulkan bahwa penanganan pertama pada cedera dapat dilakukan dengan metode RICE, yaitu adalah rest, ice, compression, dan juga elevation. Nah, dengan pertolongan pertama yang baik, kita bisa membantu mengurangi rasa sakit dan juga mencegah cedera agar tidak makin parah. Kita harus tetap tenang saat membantu korban. Dan jangan panik agar penanganan dapat dilakukan dengan baik. Maka dari itu kita harus memperhatikan kondisi korban dan melakukan langkah penanganan dengan benar. Sekarang ankle saya sudah terasa lebih nyaman. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're 是要他被背不是
是